Ya, masalah banjir saya lihat di DKI Jakarta, pertama karena pembangunan yang serampangan di DKI Jakarta, untuk itu Pemda DKI harus menertibkan bangunan-bangunan yang banyak diantaranya berdiri di atas saluran-saluran hijau. Gitu. Jadi harus berani menertibkan, Pemda nggak cuma berani menertibkan lahan-lahan atau masyarakat kecil aja yang digusur, tapi berani menertibkan mal-mal atau rumah-rumah mewah yang berada di jalur-jalur hijau tersebut dan berada di bantaran sungai. Kemudian yang kedua, Pemda DKI Jakarta harus membangun drainase yang bagus. Baiklah kalau begitu, lumayan. Terima kasih. Dengan sendirinya kalau kita sampai bisa memilih pemimpin yang adil dan bisa berpihak pada rakyat, ormas-ormas ini nggak perlu dikhawatirkan akan berbuat anarkis. Oh ya? Karena dengan keberpihakan kepada rakyat, kesejahteraan mereka juga akan terjamin, pendidikan, kesehatan, dan lapangan kerja mereka juga akan terjamin. Jadi mereka tidak mencari peluang dengan menggunakan kekerasan di luar itu. Oke, adil dan berpihak kepada rakyat. Yang aman, yang nyaman penting untuk diberikan pemerintah provinsi kepada masyarakat DKI. Tapi pelayanan publik yang aman dan nyaman ini tentu saja harus juga nggak cuma Transjakarta sebagai satu-satunya moda transportasi yang ada, harus juga ditambah dengan masyarakat harus diberikan pilihan. Sekarang kan nggak ada pilihan ya masyarakat, gitu harus diberikan pilihan, dan salah satunya menurut saya yang urgent untuk dilaksanakan adalah mass rapid transit. Oke, terima kasih Sekarang Mbak ini Wan. di Pemprov DKI Jakarta, terutama dalam RT/RW, rencana tata ruang dan wilayah, ada 3 kelemahan. Pertama perencanaan, yang kedua implementasinya, yang ketiga adalah penegakan hukum. Gitu, jadi 3 ini tidak sinkron dan tidak dilaksanakan dan direncanakan dengan matang gitu akibatnya. Dan yang nggak kalah penting juga transparansi, dalam arti ketika kita merencanakan jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek kota Jakarta, mestinya masyarakat dilibatkan. Tapi yang terjadi banyak stakeholder masyarakat DKI, yaitu dari akademisi, dari teman-teman LSM, dari masyarakat sekitar, mereka nggak tahu besok akan jadi apa nih rencana mereka. Jadi perencanaannya amburadul. Dan yang ketiga juga pemerintah Pemprov DKI ini sekarang ini reaktif gitu loh. Reaktif, misalnya tiba-tiba kasus contoh aja deh Pondok Labu yang tadinya di dalam peta tata ruang adalah misalnya dia adalah ruang terbuka hijau. Ketika terjadi banjir dalam sekejap waktu tiba-tiba pemimpin DKI mengatakan ini harus dijadikan waduk